Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita ingin memberikan informasi tentang beasiswa pendidikan program doktor melalui program DEPSOP yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi. Program ini sendiri, apa sih tujuan program ini? Adalah untuk memberi kesempatan pada 5.000 tenaga dosen, asisten dosen untuk mendapatkan gelar doktor dalam kurun waktu 10 tahun mulai tahun 2012. Selain juga untuk mencapai target pendidikan nasional dalam menciptakan lulusan doktor di Indonesia, juga untuk mengurangi total hutang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Jerman sebesar 2 kali dari total biaya pendidikan doktor. Dalam program yang akan kita kembangkan, fokus bidangnya ada 14. Jadi tentang perubahan iklim, lingkungan, keanekaragaman hayati, ekonomi dan keuangan, khusus untuk pengentasan kemiskinan, energi baru dan terbarukan, sumber daya alam, ketahanan dan keamanan pangan, kelima, kesehatan, penyakit tropis, gizi dan obat-obatan, keenam, pengelolaan dan mitigasi bencana, 7, integrasi nasional dan harmonisasi sosial, 8 adalah otonomi daerah dan desentralisasi, seni dan budaya industri kreatif atau culture teknologi, 10 adalah infrastruktur, transportasi dan teknologi pertahanan termasuk satelit, kemudian juga teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan manusia dan daya saing bangsa, maritim dan teknologi maritim serta nanoteknologi. Bagaimana strategi mencapai program tersebut? Kita mencoba melalui graduate school atau perkuliahan dan penelitian yang dilaksanakan selama 3 tahun di Jerman. Kemudian juga melalui program yang kita sebut dengan research program, di mana penelitian dilaksanakan selama 3,5 tahun di Jerman maupun di Indonesia, di mana datanya bisa diambil dari Indonesia. Kemudian bagi dokter yang mengambil di Indonesia, di Universitas Indonesia, diberi kesempatan untuk mengikuti sandwich program, di mana peserta dapat melakukan penelitian pendukung di Jerman selama minimal 6 bulan sampai 12 bulan, dan di Indonesia antara 1 tahun sampai 2 tahun untuk menyelesaikan program disertasinya dan pengujiannya. Yang keempat adalah double degree program untuk program doktor, di mana dilaksanakan selama 2 tahun di Jerman dan 1 tahun di Indonesia, atau sebaliknya, di mana 2 fakultas atau 2 dosen dari 2 negara itu sudah saling sepakat di dalam mengembangkan program double degree ini sendiri. Kemudian yang menarik adalah fast track. Ini kita tujukan kepada mahasiswa yang dalam sistem saat ini, di mana mahasiswa itu mempunyai minimal IPK 3,5 di semester ke-6 misalkan saat ini, kemudian pada bulan Agustus masuk ke semester 7 dan langsung juga terdaftar sebagai mahasiswa S2, sehingga total pendidikan S1 dan S2 adalah 5 tahun, di mana S1 IPK-nya 3,0 dan S2 IPK-nya minimal 3,25, sehingga mereka bila ingin mendapatkan program beasiswa ini juga harus menjadi asisten dosen atau dosen di universitas tempat dia mengirim atau tempat dia belajar. Dan yang berikutnya lagi adalah kepada siapa program ini ditujukan. Jadi program ini ditujukan untuk dosen atau asisten dosen dengan gelar magister, apakah PNS maupun non PNS, di lingkungan PTN maupun PTS, bahkan juga di kantor-kantor Dinas Pendidikan bagi mereka yang mampu dan lolos. Kedua, calon asisten dosen dari program fast track. Jadi mereka yang bagus dan brilian bisa didorong ke arah sini. Kemudian yang ketiga, magister lulusan dari dalam negeri maupun luar negeri yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta untuk menjadi dosen di lingkungannya bila nanti telah selesai. Dan keempat adalah mereka yang mempunyai prestasi sebagai juara olimpiade yang diselenggarakan di lingkungan internasional maupun nasional. Kelima, kita juga memberikan kesempatan kepada non-dosen jurusan IT
bagi staf Kominfo dengan sumber dana dari Kementerian Informatik dan Teknologi. Kemudian juga dari departemen lain yang ingin bergabung di mana ada dana yang bisa kita sinergikan, kita bisa fasilitasi pada network atau universitas yang mereka butuhkan, misalkan DKP adalah untuk perikanan ataukah energi untuk pengembangan energi juga dan sebagainya. Ini bisa kita fasilitasi juga. Dan bagaimana cara pendaftarannya? Silahkan menyerahkan lamarannya di pembantu rektor 1 atau wakil rektor 1 di perguruan tinggi maupun di BTS. Cek persyaratannya di web yang sudah kita siapkan di s5k.kemendiknas.go.id. Berkas untuk yang tahap kedua ini kita harapkan paling lambat Agustus ke direktorat dari pihak rektorat ke Dirjen Dikti, ke Direktur Ketenagaan, tim Devshop, gedung di lantai 5, Komplek Kemendiknas. Dan seleksi berkas dan administrasi akan dilakukan bersama dengan tim Devshop Dikti bersama DAD pada bulan September atau Oktober setiap tahun. Dan bagi mereka yang lolos seleksi, administrasi dilanjutkan seleksi wawancara yang dilakukan Joint Committee atau Komite Bersama Indonesia dan Jerman pada awal November setiap tahun di beberapa kota tergantung daripada mereka yang lolos seleksi. Kemudian wawancara bagi mereka yang ada di luar negeri, untuk saat ini kita sedang memikirkan untuk dilakukan di Bonn, di Jerman oleh Komite Bersama bagi mereka yang berdomisili di wilayah Eropa pada bulan Oktober, di mana hasilnya akan dibawa bulan November ke Jakarta untuk dikompilasi dengan lulusan yang ada di Indonesia. Kemudian hasil seleksi akan kita umumkan pada bulan Januari dan dilanjutkan dengan kursus bahasa Jerman selama 2-4 bulan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan 2 bulan di Jerman. Ini yang sedang kita rancang, dan penelitian bisa dimulai di Universitas Jerman sesuai dengan Letter of Acceptance atau penerimaan oleh profesor atau universitas yang menjadi tempat riset mahasiswa tersebut setelah kursus bahasa Jerman diselesaikan. Proses seleksi kita akan melihat seberapa jauh prestasi akademi Anda, berapa banyak publikasi penelitian, bagaimana kemampuan berbahasa Inggris, syukur kalau ada kemampuan bahasa Jerman, di dalam mempresentasikan proposal penelitian, serta kita melihat letter of acceptance daripada maupun rekomendasi dari universitas penerima di Jerman. Ini kita harapkan akan memudahkan semua pihak untuk mengembangkan programnya, dan bagi mereka yang belum mendapatkan, bisa kita coba fasilitasi bila lulus seleksi wawancara tersebut. Dan kita ingin lihat motivasi Anda semua yang ingin dengan program ini seberapa jauh, seberapa kuat motivasi untuk belajar mandiri di Jerman, dan ini juga bagian daripada yang kita nilai nantinya. Kemudian hasil akhir. Jadi hasil akhir daripada program ini, harapan kita ingin mempunyai doktor yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan di 14 fokus bidang di Indonesia. Kemudian membantu membentuk jejaring antar fakultas, antar uni, antar institusi di Indonesia dengan Jerman, dan ikut bertanggung jawab dalam usaha peningkatan pendidikan pada 14 fokus bidang di Indonesia. Dan kontak person program Devshop ini Anda bisa lihat semuanya di situ. Kami salah satu tim yang mengurusi program ini. Di situ ada Pak Abe, Pak Purwanto, Bu Istri, dan sekretariat yang Anda bisa lihat email-email tersebut. Anda bisa kirim email untuk bertanya dan sebagainya untuk program-program yang terkait dengan pengembangan pengiriman Anda ke Jerman. Ini adalah satu langkah di mana kita akan coba sinergikan sekitar 50 perguruan tinggi di Indonesia maupun 50 perguruan tinggi di Jerman, dengan harapan sinergi ini akan terjadi sehingga dalam program 5 tahun atau 10 tahun terjadi pertukaran mahasiswa, dosen, dan lulusan yang dikerjakan bersama, sehingga kita makin banyak dosen masyarakat yang pandai di dalam mengirimkan
mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kami harapkan dan kami tunggu lamaran Anda pada alamat yang tadi kita sebutkan, dan manfaatkan kesempatan ini karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Tapi yang penting coba kembangkan, dan sekali lagi coba untuk perubahan daripada mindset, kultur, akademi yang menjadi yang lebih baik lagi dengan melalui pendidikan program doktor ini sendiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.